Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Kadek, atau sering juga dipanggil oleh teman-teman atau pemuda di daerah Goblek ini pekak atau pekak botak. Tahun ini kami atau saya selaku penggiat seni ogoh-ogoh ingin membuat Nyepi di tahun Saka 1944 di tahun 2022 menjadi lebih berwarna karena adanya pengarahan ogoh-ogoh. Dari awal tahun 2022 kami lihat di sosial media, atau Tiang sendiri lihat di sosial media, sudah ada surat edaran dari gubernur bahwa Nyepi di tahun ini dilaksanakan. Di tahun ini Tiang sangat semangat karena sudah diizinkan oleh pemerintah Bali, khususnya dalam perayaan Hari Raya Nyepi ini. Besar harapan Tiang sendiri dengan adanya pembuatan ogoh-ogoh ini bisa memupuk kebersamaan antar pemuda yang ada di Banjar Tengah ini. Karena dalam 2 tahun ini pandemi sudah cukup memasung kreativitas kami dan sudah cukup menghalangi kebersamaan, kreativitas dan rasa menyambut beraya Tiang bersama pemuda atau drone di Desa Goblek, Banjar Tengah ini. Kita semua grup di sini mengambil ogoh-ogoh Gregek Tunggek itu sebagai konsep ogoh-ogoh di tahun 1944. Oke, dari semua masyarakat pun bertanya apa sih filosofi dari Gregek Tunggek tersebut. Yaitu Gregek Tunggek itu merupakan suatu makhluk jelmaan atau ciptaan dari Betari Durga. Yang pada saat itu Betari Durga itu sangat marah dan menciptakan suatu makhluk dari mayat dari Setre Gandemai. Adapun makhluk tersebut tercipta atas mayat yang mati karena disiksa oleh para laki-laki. Gregek Tunggek tersebut merupakan sosok yang setengah cantik dan setengah buruk, wajahnya buruk. Jadi Betari Durga itu menciptakan Gregek Tunggek itu untuk mengganggu para lelaki, yaitu lelaki hidung belang yang suka, istilah Balinya itu memitra. Selain itu suka menganiaya perempuan. Gregek Tunggek tersebut juga sering diibaratkan sebagai sosok yang mengganggu anak-anak kecil, yang membuat anak-anak kecil itu menangis setiap malam. Jadi karena keseraman Gregek Tunggek tersebut, kami para Seke Pekak Botak Tim memilih Gregek Tunggek sebagai konsep ogoh-ogoh kita di tahun Saka 1944. Bukan tadi sebenarnya namanya ya, Bu. Sekenan kau lihat. Lalu mono lengannya dengan Ya. Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini, dari SD, remaja, dewasa, dan orang tua lanjut usia pun sangat antusias dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini. Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh di Tim Pekak Botak ini, kita di sini saling mengisi dan memberi masukan satu sama lain tanpa ada ketersinggungan, sehingga menghasilkan ogoh-ogoh yang kami inginkan. Dalam melihat antusias anak-anak SD maupun TK dan tetua kami yang sangat mendukung dalam proses pembuatan ogoh-ogoh, maka dari itu Tiang sendiri harus lebih semangat dalam pembuatan ogoh-ogoh ini. Proses pembuatan ogoh-ogoh itu kami mulai pada tanggal 14 Februari 2022 dan rampung pada tanggal 27 Februari 2022. Proses ini diawali dengan pembuatan sketsa ogoh-ogoh. Setelah itu dilanjutkan dengan mengumpulkan ke kami di sini, dilanjutkan dengan memotong bambu. Ini rusak nih sih, mas nih.
Gaji masih. Ini kami tidak membeli bambu karena warga sekitar sini banyak yang memiliki bambu dan bersedia untuk memberikan kami bambu tersebut. Setelah mencari bambu, kami mengesit king tersebut untuk dijadikan ulatan untuk pembuatan ogoh-ogoh. Jempol bisa bergerak. Jempol, kamu hebat. Setelah pembuatan tersebut dilanjutkan dengan proses penempelan dengan kertas. Di sini kertas kami tidak beli karena tahu sendiri harga koran tahun ini sangat mahal, bisa menyentuh harga 25.000 per kilo. Jadi di sini kami berinisiatif untuk mengumpulkan sisa-sisa buku, koran untuk dijadikan mengangkut ogoh-ogoh tersebut. Ini SMA nih. Oh masih SMA cowok tamat. Aduh, ini Masih mungkin. selalu punya ada kemungkinan. Buku paket sih roh pendidikan keluarga. Setelah proses tersebut kami mencari hari baik untuk melakukan proses pengecetan. Di sini kami mengambil waktu Ajan Kliwon. Itu sesuai dengan tema ogoh-ogoh yang kami buat, yaitu Greget Tunggek. Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini, kendala pertama yang kami temukan adalah pandana. Kami memang terkendala di masalah dana, karena kami tidak memiliki uang kas ataupun suntikan dana dari pihak terkait. Di sini kami mempunyai ide untuk melakukan sumbangan sukarela atau urunan, tapi itu pun hasilnya hanya beberapa ratus ribu. Rasanya mustahil untuk membangun ogoh-ogoh yang tingginya melebihi dari 3 meter. Nah, di sini kami mempunyai ide untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Misalnya, dulu kami menggunakan per kilo-kilo koran, namun di sini kami menggunakan buku bekas. Kayu yang seharusnya kami beli, kami gunakan dari bekas kayu bangunan. Nah, bisa dibilang ogoh-ogoh kami ini ogoh-ogoh dari hasil mulung. Kendala kedua yaitu saat ogoh-ogoh sudah berjalan 80%, ketika memasuki proses pengecatan, kami terkendala dana mulai menipis. Namun banyak orang-orang yang terus mensupport kami untuk bisa
menyelesaikan ogoh-ogoh Gregek Tunggek ini. Dan masalah ketiga yaitu ketumbang tindihan antara MDA dan pemerintah mengenai boleh atau tidaknya ogoh-ogoh ini diarak. Dan kami pun akhirnya mampu menyelesaikan ogoh-ogoh tersebut dan bisa mengarak keliling desa. Jadi kami atas nama Bekak Botak Tim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada setiap orang yang selalu mendukung dan mensupport kami untuk menyelesaikan pembuatan ogoh-ogoh Gregek Tunggek ini. Rahayu tak terbatas, sampai jumpa di ogoh-ogoh kami tahun depan.